Kiai Romli, Bu, jadi poinnya begini kan. Dianggap kitab suci itu apabila diturunkan dan ditulis dan diperdengarkan kepada yang menerimanya. Begitu kan kira-kira. Betul itu. Itu bahasa Indonesia dialek Madura yang baik dan benar itu. Kalau Bible kan 30 tahun setelah Yesus disalib. Mungkin kalau tema itu sangat berat, Yai, nggak bakal mampu Bro Admin, karena Bro Admin itu Yohanes 5:30 dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes ya. Yohanes 5:30. Ini Alkitabul Muqaddas terbitan Mesir tahun 2023. Tadi panjenengan bilang kitab Yohanes ya. Ini saya buka ya, ini Injil Mata. Sekarang Injil Matius. Ini Injil Yohanes. Padahal saya tidak meyakini ini Injil ya. Injil Yohana. Injil Yohana 13 nomor 13 ini ada tulisan begini, Bro. Bro Admin. Ini antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Sayyid itu Sayyid. Bang Romli bahaya ini. Arti dalam bahasa Madura, ya dalam bahasa Madura ya. Jawab Yesus. Mereka itu antum kan? Mereka memanggilku Yesus sebagai mualliman, orang alim, guru. Dan Sayyid itu Sayyid Tuan, Kuste. Tua Sayyidina Muhammad, Sayyidina Isa, Sayyidina Musa gitu kan. Tidak ada di sini antum tad'unani Rabban wa ilahan, nggak ada. Gimana ini, Bro? Bagaimana bisa terjadi guru dan Tuhan itu, Bang Bro? Silakan. Nah itu guru dan Tuhan itu sudah guru dan Tuhan. Ya, Al-Muqaddas itu, Bro. Alkitabul Muqaddas ini. Kalau yang di Alkitab Muqaddas itu coba di Yohanes 28 bunyinya apa? Yohanes 28 berapa? 28 berapa? 28. Pasal 20 nomor atau ayat 28. 20 mana? 20 yang 28 mana ya? Yang 28 mana? Mana ini 28-nya? Ya, kita besarkan kok ini ya kotaknya suaminya Bu Darni ya, teman-teman ya. Suaminya Bu Darni. 4 6 20 berapa, Pak? 28, Pak? Iya. Ya 28. Mana itu? Mana 28-nya ya? Jangan lupa di tap-tap layar, share-share, kemudian diposting ulang teman-teman. Sudah ya. gimana aja? Maksudnya panjenengan gimana? Ini saya cari ayatnya kok bingung ini. 18 22 mana 28-nya ini? Sudah apa maksudnya? Maksudnya sampean sudah? Maksudnya sampean apa itu? Bro Admin. Di Alkitab Muqaddas itu bunyinya apa gitu? 28. Ya pasti. Ya pakai bahasa Arab lah, beda lah. Sebentar ini. 2 ini ayat 20 ya. 20 ayat 1 2 3. Thank you Mami Baby. 13 kok langsung ke ini ya, 28-nya mana? Thank you Mami Baby. Masya Allah dapat paus nih. 14. Oh dapat paus ya? Bagi-bagi ke Bu Darni lah. Bagi-bagi ke Bu Darni. Oke. Coba gini kalau kita ganti tema boleh nggak sih? Ya silakan aja. Bang Bro Admin, secara hati nurani Ana mau bertanya sama ente, oke? Ya, tolong jawab dengan jujur dari hati nuranimu. Ya, begini Bang. Jika ada orang yang buat riba atau membungakan uang, begitu ya, menurut Abang itu perbuatan dosa atau pahala itu Bang? Suatu pahala atau perbuatan dosa ini? Oh ya Bang Singa dan Kiai semuanya teman-teman, saya izin turun dulu ya Bang. Ini ada baik Bang. Di offline masih. Baik. Bagaimana Bang Bro Admin? Jika ada nanti naik lagi. Iya Bang, siap. Terima kasih. Ya. Bang Bro Admin bagaimana Bang? Jika ada orang yang memperbungakan uang atau riba atau rentenir, itu menurut Abang itu sebuah pekerjaan yang baik atau tidak baik?
pahala atau dosa? Gini. Kalau di Alkitab nggak spesifik sih. Jadi tentang riba nggak disebutkan. Enggak, yang aku tanya sama abang, itu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang baik? Riba ya. Ya karena iya, contohnya nih aku meminjamkan uang kepada Bang Bro Admin, ya 200.000. Pas Bro Admin bayar itu jadi 250. Itu perbuatan baik atau tidak? Ya tidak. Oh tidak ya? Karena kalau di Alkitab itu harus tanpa pamrih. Oh tanpa pamrih, Masya Allah. Iya. Mari Yai silakan dibuka Matius 25:27. Oh, ini sudah ketemu yang tadi, yang apa Yohanes. Langsung ke Matius apa Yohanes ini? Terserah dulu sih. Coba itu dulu nanti baca Matius. Baru ketemu, saya tadi carinya dari sini ayat 1 langsung ke sini 30. Ternyata tulisan bahasa Arab itu ke sini dulu. Ini 28 ya, 28 ini. Ini tangan saya mana? Ini gini. Ini gini. Waduh. Oh ini tidak blur ya. Waduh kok blur lagi deh. Ajabatuma, dan menjawab Tuma itu siapa ini? Wa qala lahu rabbi wa ilahi. Ya. Jadi jawab Tuma dan berkata, wahai Tuhanku dan pemeliharaku dan Tuhanku kan. Qala lahu Yesu, maka berkatalah kepadanya Hutuma, Yesu atau Yesus, li'annaka ra'aitani ya Tuma amantah, karena engkau melihat aku Tuma. Siapa Tuma ini, Rek? Maka kamu beriman kepadaku. Tuma itu Tuhan manusia. Oh ya. Tubalil ladina amanu wa lam yaro. Beruntunglah orang yang beriman kepadaku Yesus tanpa melihat aku. Nah, kalau di sini Tuma berkata Rabbun wa ilahun, bertentangan dengan tadi. Thomas kaget itu si Thomas. Thomas ini, kalau ini dipaksakan ini adalah Rabbi wa ilahi, bertentangan dengan tadi. Bagaimana kalau bertentangan secara makna? Yohanes 13 nomor 13, antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Mana yang benar ini? Yohanes 13 atau Yohanes 20:28. Ini. Itu kan bertentangan itu. Sebentar saya terima telepon karena ini urusan uang ya. Silakan. Baik. Ya, kemudian di Lukas ya, Lukas Matius 25:27 ya. Apa kata Yesus kira-kira? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, bagaimana menurutmu ini, Bang? Karena abang sudah mengetahui. Matius berapa tadi? Matius 25:27. Ya teman-teman, bantu tap-tap layar, share-share, posting ulang, dan jangan lupa di absen-absennya ya, biar komal kita kuat. Dan kepada teman-teman, aku di akun ini nggak mau mengundang oten-oten penghujat, ya, nggak mau, karena aku nggak mau akunku ini melayang ya, begitu. Sudah ketemu abangku? Iya ketemu. Ya, silakan dibaca. Ya, itu kuncinya di ayat pertamanya tuh, yang dikatakan perumpamaan. Jadi karena pada waktu itu praktek riba itu umum bagi Romawi, walaupun di zaman Yahudi kan ada batasan tuh. Nah, Yesus menggunakan perumpamaan itu. Lah, ini dia nggak ada kata larangan di sini, Bang. Seharusnya walaupun perumpamaan itu juga ada larangannya gitu. Iya, jadi ayat itu bagian dari perumpamaan untuk menekankan tanggung jawab. Prinsipnya Yesus tetap di. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu. Ini langsung Yesus loh.
yang jadi ini kan. Ini di ayat pertamanya kan sudah jelas tuh tentang perumpamaan. Enggak, ini yang kita bahas yang ini, Bang. Iya. Dalam satu paket cerita itu di ayat pertamanya kan sudah jelas tuh. Ini maksudnya tentang apa ini perumpamaan. Nah, jadi menggunakan perumpamaan itu untuk menekankan tentang tanggung jawab. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Nah, ya, karena waktu itu riba itu benar pada zaman itu. Kenapa? Ya, menggunakan realitas ekonomi. Ada nggak sih? Ya, ada nggak sih di situ dikatakan kalian dilarang untuk melakukan riba, gitu? Karena itu tidak baik atau itu perbuatan dosa. Seharusnya kan begitu. Ini nggak ada. Kalau Yesus bilang pinjamkan tanpa mengharap balasan itu di Lukas 6:35. Berarti bertentangan dengan Matius Lukas. Bukan bertentangan, tetapi di dalam Matius itu kan sedang mengajar. Di sana budayanya budaya riba sebagai bentuk tanggung jawab. Riba dianggap benar waktu di zaman Yesus hidup itu sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, baik, silakan Yai, udah selesai. Sudah selesai. Insyaallah dapat dana besar lah, alhamdulillah. Tak lagi. Begini, Bro Admin ya. Ini PR bagi apa? Izin dulu nih. Aku izin dulu nih kepada moderator, Bang Singa mau sarapan dulu, belum sarapan ini dari pagi nih. Mau turun dah? Enggak, aku sarapan aja. Oh, enggak apa-apa ya. Sarapan apa? Makan siapa, Bang Singa? Oh, mau makan, ada kerikil ada di depan banyak udah digoreng. Lanjut. Ini gini. Ikan bakar apa ikan goreng lah? nanti. Ikan goreng, Bang, ikan goreng. Iya. Gini. Ini di sini Bang Bro Admin ya. Ini PR untuk ya kalau panjenengan bisa menjawab enggak apa-apa. Untuk yang bisa menjawab begini. Secara tata bahasa dalam mereka bilang Injil Yohana ya atau Yohanes ya. Ini secara tata bahasa dulu. Fil bad'i kanal kalimatuh. Mengapa di sini pada awalnya in the beginning adalah al kalimatu kan firman itu kan pada awalnya begitu. Mengapa secara tata bahasa ya al kalimatu ya al kalimatu kan apa? Kalau muannas itu kata perempuan bahasanya ya. Mestinya kananya ini juga kata perempuan. Sedangkan kana ini kan kata laki-laki mudzakkar. Mestinya secara tata bahasa ya fil bad'i kanatil kalimatu. Itu pertama. Ya kan? Ini menurut pendapat saya ini salah secara tata bahasa. Kalau nanti dibahas tentang muannas atau mudzakkar hakiki dan majasi, kaidahnya di mana? Kan begitu kan? Yang kedua, wal kalimatu kana indallahi. Dan sang kalimat atau sang firman itu adalah bersama-sama Allah. Mengapa? Karena ini isim Allah, tidak memakai ma'ah. Kok memakai inda? Apa perbedaan ma'a dan inda? Kan begitu kan? Masalah lagi ini. Yang ketiga ini yang keren ini. Wa kanal kalimatu Allahu. Mestinya secara kaidah bahasa wa kanatil kalimatu minallahi. Karena mudhof ilaihnya itu atau wa kanatil kalimatu ma'allahi. Gitu kan? Atau indallahi kan? Karena ini naat man'utnya bersesuaian. Gitu kan? Ini menjadi salah lagi, banyak salahnya yang ketiga secara kaidah bahasa. Kalau yang tata bahasa yang benar wa kanatil kalimatu indallahi itu harus kasroh. Tetapi ini di mana fathah ini? Ini sudah salah banyak ini. Ini PR saya bagi Bro Admin, saya yakin Bro Admin tidak bisa menjawab kan? Berikan PR saya ini untuk para scholar, baik yang sudah wafat maupun yang sedang hidup maupun yang akan lahir. Itu kan? Begitu. Udah kabur begitu saja. dia.
Loh kabur ya, aduh kok kabur, saya beri PR ini. Ya pas buru dah iya dah menceretan aja. Pas buru. Nggak mampu dia bahas itu Gurunda. Oh gak mampu ya? Ya mampu. Kok masuk Bang Paduka. Ya. Izin bentar ya. Aku jadikan momot. Itu makan siapa kok tidak bersuara siapanya itu? Sudah dibius ya? Makan siapa Bang Singa ini? Aduh, ya Allah, Rasulullah. Waduh, saya ingin dialog Ical. dengan Pagi Ical. Bang Bro. Ayo teman Kristen naiklah. Ical MRS.